Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita melanjutkan tentang pembahasan hadis yang ke-30. Beberapa pembahasan sudah kita baca hadis tersebut pada pertemuan yang lalu. Jadi ada beberapa hal yang di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hal yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah qila wa qal, qila wa qal. Pembicaraan tentang berita manusia yang tidak ada faedahnya. Setiap apa yang dia dengar dia ceritakan, atau dia berbicara dengan satu hal yang tidak begitu bermanfaat untuk dirinya ataupun untuk orang yang dia ajak bicara. Yang kedua adalah idha'atul mal. Idha'atul mal yakni menyia-nyiakan harta pada hal yang tidak bermanfaat atau bahkan sampai pada perkara maksiat. Kasratus soal ini mengandung dua makna. Ini meminta harta kepada manusia tanpa ada kebutuhan. Jadi hanya untuk memperbanyak hartanya, atau bertanya tentang persoalan terlalu rinci. Di mana dia banyak bertanya tetapi tidak untuk dia amalkan. Baik. Maka dari hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran di mana Islam itu mendidik umatnya untuk senantiasa berada di atas akhlak yang mulia, memiliki sopan santun, tidak tanduk perilaku yang wibawa, dan melarang dari hal-hal yang bisa menjatuhkan kemuliaan dan wibawanya. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan betapa pentingnya menjaga waktu. Hendaknya kita gunakan waktu itu untuk hal yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk agama kita atau kaitannya dunia yang bisa mengokohkan agama kita. Sehingga jangan sampai kita menggunakan waktu yang ada itu suatu hal yang sia-sia. Kemudian harta merupakan titipan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita wajib untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak boleh kita menggunakannya dalam hal yang menyelisih syariat. Kemudian yang berikutnya dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa ilmu itu akan kita dapatkan kalau kita mau belajar. Dan ilmu tidak akan didapatkan oleh orang yang malu dan sombong. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh seorang ulama, la yastati'u tidaklah akan dapat ilmu itu dari orang yang mustahin wala mustakbirin. Ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang malu atau dia sombong. Maka dalam hal ini ketika kita malu bertanya terhadap pembahasan yang kita bahas di sini, itu bentuk hal yang menghalangi kalian dari ilmu. Atau sombong, saya sudah pernah tahu, nggak usah bertanya. Atau yang ucapan-ucapan semisalnya yang menunjukkan kesombongan dirinya. Kemudian wajib bagi kita untuk menjauhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, memberatkan bagi orang yang kita tanya, baik itu kepada orang yang lebih tua dari kita atau bagi guru kita. Tidaklah hal tersebut bisa memberikan manfaat kepada kita ataupun kepada orang yang mendengarnya, maka tinggalkan. Kemudian dari sini juga menjelaskan tentang betapa jeleknya meminta harta kepada manusia dalam keadaan kita tidak butuh. Apalagi kalau hanya ingin memperbanyak harta kita.
Maka dari hal itu hendaknya kalian perhatikan beberapa pembahasan tersebut. Jangan sampai kita mempunyai salah satu dari 3 sifat tersebut. Baik. Dalam latihan disebutkan di sini, kenapa disebutkan hadis tersebut? Karena ada hadis yang lain yang menunjukkan betapa harta dan apa yang kita miliki di dunia ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa dilihat hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'al an arba'. Di sebagian riwayat an khamsin, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya dari 4 hal. An umurihi fima afna. Dari umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an jasadihi fima ablah. Jasadnya dihabiskan untuk apa? Untuk apa gunakan dia jasadnya? Wa an malihi min aina iktasabah wa fima wada'ah atau fima anfaqah. Dan dari hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan dari ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Di sini hadis menjelaskan tentang betapa beratnya tanggungan kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari umur, dari badan yang mungkin sehat, dari harta, dan dari ilmu yang telah kita pelajari. Baik, untuk tugas silakan evaluasi saja yang dikerjakan, nanti dikumpulkan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.